saya akan menjelaskan kembali pertemuan 14, yaitu merequest kembali oleh dosen pengkampu Ludovicus Boman Wadu SPD MPD. Dalam pertemuan ke-14 ini kita akan menjelaskan kembali, yaitu topik perkuliahan kita adalah ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional ini? Di situ kita menggali. Di sini ketahanan nasional merupakan salah satu konsep kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Di sini kita mengambil yaitu konsepsi kenegaraan Indonesia, ketahanan sebuah bangsa. Apa sih ketahanan sebuah bangsa itu? Ketahanan sebuah bangsa itu di mana ketahanan suatu bangsa memiliki suatu pertahanan yang utuh, pertahanan yang kokoh oleh masyarakatnya itu sendiri. Di mana ini dilakukan oleh suatu masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia, di mana mengupayakan sumber guna memenuhi kebutuhan hidup, di mana ini memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang. Di sini menghadapi yang namanya ancaman yang akan datang. Di sini ancaman yang akan datang itu banyak sekali yang akan terjadi di dalam sebuah negara kita, di mana kita akan menyelesaikan suatu ancaman ini, di mana kita untuk mempertahankan suatu ancaman itu tidak terjadi dalam suatu bangsa kita sendiri, yaitu adalah ketahanan nasional dengan cara yang namanya bersatuan. Persatuan ketahanan nasional inilah yang akan membuat negara kita akan menjadi negara yang kokoh, negara yang maju, negara yang kuat, negara yang akan menjadi contoh bagi negara dunia lain. Di sini kita dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Kita ini adalah melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan ini adalah bangsa tersebut, di mana kita kesejahteraan ini harus kita ciptakan dalam suatu bangsa kita ini. Maka terciptalah suatu kesejahteraan, maka terciptalah suatu bangsa yang baik dan menjamin persaudaraan yang baik. Di sini kita menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara. Dapat diwujudkan dengan bela negara ini adalah membela negara kita sendiri, menjunjung tinggi negara kita sendiri, menjunjung tinggi bahasa, menjunjung tinggi rasa persatuan, menjunjung tinggi rasa ketahanan nasional kita sebagai rakyat Indonesia. Ya, kita kembali lagi, yaitu di sini yaitu A, menyelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Di sini kita menelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dalam bela negara. Apa sih bela negara itu sendiri? Ya, kita cukup tahu. Bela negara itu adalah membela negara kita sendiri, menjunjung tinggi negara kita sendiri dari negara bangsa lain. Membela negara kita adalah suatu tugas kita, kewajiban kita dengan baik, suatu persatuan kita, di mana kita dengan cara membela negara kita bisa menjadikan suatu negara kita ini menjadi lebih baik lagi, menjadi negara lebih maju lagi ke depannya. Pembelaan ini bukan dilaksanakan oleh satu orang atau dua orang saja, tapi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Dari situ kita bersatu dalam membela negara kita, untuk mempertahankan ketahanan nasional kita, untuk mempertahankan keyakinan kita, untuk memajukan, mensejahterakan, melindungi bangsa kita dari bangsa lain. Di sini kita caranya untuk mengabdi kepada negara kita sendiri. Itu contoh untuk kita mengabdi kepada negara kita sendiri, yaitu membela negara, menelusuri konsep atau nasional dan bela negara. Di sini kita yaitu B, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang ketahanan nasional dan bela negara. Apa sih ketahanan nasional itu? Ya,
Sudah saya jelaskan pada tadi yang pertama tadi, sejak kapan dan bagaimana munculnya konsep ketahanan nasional di Indonesia ini, terdapat latar belakang sejarah, sosiologis, dan kepentingan nasional sehingga muncul konsep ketahanan nasional ini. Secara historis tentang gagasan ketahanan nasional bermula pada awal tahun 1960-an, yaitu adalah kalangan militer angkatan darat dari SKKAD yang sekarang bernama Seskot Soehardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Nah, di sini kita kembali lagi dalam sejarah, yaitu dalam sejarah Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme dan menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Ya, kita kembali lagi ini. Sejarah berhasil bangsa Indonesia menangkal ancaman komunisme tersebut menginspirasi para petinggi negara, khususnya para petinggi militer, untuk merumuskan sebuah konsep yang dapat menjawab mengapa bangsa Indonesia. Sejarah keberhasilan inilah yang membuat negara kita merdeka, membuat ancaman komunisme tersebut hilang dari pandangan kita sendiri, dengan para petinggi negara, yaitu khususnya para petinggi militer, para pejuang Indonesia yang ingin berjuang negara kita ini agar negara kita ini lebih maju, agar ingin negara kita ini merdeka. Sebuah peperangan ini, kita kembali kepada yang namanya sejarah. Sebuah peperangan yang dilangsungkan dari Portugal sampai Perang Dunia Kedua, yaitu Jepang melawan Sekutu. Disitulah kita tahu bahwa ketahanan nasional itu, bahwa kita melihat suatu contoh ketahanan nasional oleh rakyat Indonesia itu sangat tinggi sekali dalam membela negara kita ini. Maka dari itu, kita sebagai kaum muda sekarang ini, kita harus bisa menghormati para pejuang kita, bisa menghormati para pejuang bangsa kita dengan cara kita yang namanya menuntut ilmu pendidikan yang setinggi-tingginya. Kita tidak lagi berjuang untuk memakai pedang, pistol, segala macam senjata, tapi dengan satu cara kita berjuang, yaitu bersaing secara sehat oleh dunia lain, yaitu dengan cara meninggikan ilmu pendidikan kita sebagai anak bangsa yang berdaulat. Di sini kita kembali lagi, yaitu C, mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, yaitu 1. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Sudah dikemukakan sebelumnya, terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Ketiganya menghasilkan tiga wadah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Di sini menghasilkan 3 wadah. Yaitu konsepsi sebagai kondisi dan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Ini kita ambil salah satu contohnya adalah ketahanan nasional sebagai kondisi. Ketahanan nasional ini sebagai kondisi, ini adalah kondisi kita untuk mempertahankan ketahanan nasional itu gimana, untuk mempertahankan suatu bangsa Indonesia itu yang lebih baik lagi, untuk mempertahankan kondisi yang lebih baik lagi agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju, agar menjadi bangsa yang makmur dan akan menjadi bangsa yang berdaulat di mata negara. Di sana ketiga bisa saling berkaitan karena diikat oleh pemikiran bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 8 gatra sebagai unsurnya, atau dikenal dengan nama ketahanan nasional berlandaskan ajaran Astra Gastra. Konsepsi ini selanjutnya digunakan sebagai strategi cara atau. Di sini kita D, yaitu rangkuman ketahanan nasional. Kita kembali lagi kepada pengertian nasional.
Pengertian ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi 3, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode atau strategi. Di sini ada namanya yaitu kata strategi. Strategi inilah yang membuat negara kita akan semakin maju lagi. Dengan kita cara berstrategi, bangsa kita akan menjadi bangsa lebih baik. Strategi inilah yang akan membantu kita, di mana manusia itu memiliki strategi yang sangat kuat untuk mempertahankan, membela ketahanan negara, membela keyakinannya, membela suatu bangsa yang akan dimajukan lagi ke depannya. Dan ketahanan nasional sebagai konsep adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara. Ini sebagai pedoman hidup kita, di mana ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia. Ini sangat khas sekali bagi kita rakyat Indonesia untuk mempertahankan ketahanan nasional kita sebagai konsepsi adalah konsepsi khas bangsa Indonesia. Ya, ketahanan nasional ini adalah khas bangsa kita sendiri. Jangan kita lupakan, ya itu suatu khas di mana pedoman ketahanan nasional menyelenggarakan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astra-Gastra. Ketahanan nasional ini sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang bersih, keweletan dan daya tahan. Di sini di mana ketahanan nasional sebagai kondisi daya tahan kita, seperti daya tahan tubuh. Begitu juga bangsa kita memiliki daya tahan yang sangat kuat. Daya tahan yang sangat kuat itu adalah dari diri kita sendiri sebagai rakyat Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, di mana bangsa kita untuk memiliki ketahanan daya yang kuat, diperlukanlah suatu ketahanan daya tahan yang kuat untuk memperjuangkan bangsa kita, untuk menjadikan bangsa kita lebih maju, untuk menjadikan bangsa kita lebih bermartabat lagi oleh bangsa lain. Di sini menyelesaikan masalah-masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astra-Gastra yang bersifat integral implementasi, yaitu inti dari ketahanan nasional Indonesia dan kemampuan yang memiliki bangsa negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks. Ya, ini semakin luas. Kita pada zaman ini kita melihat semakin luas sekali ancaman yang dewasa ini. Spektrumnya semakin luas dan kompleks. Dalam bentuk ancaman ini adalah suatu bentuk pemuda Indonesia itu adalah itu suatu ancaman, di mana suatu ancaman untuk menghancurkan negara kita sendiri adalah, contohnya itu adalah pemuda. Pemuda sekarang banyak yang sekali yang namanya mengancam ancaman runtuhnya sebuah negara. Karena pemuda inilah salah satunya yang akan ke depannya lagi, yang akan membuat negara kita semakin maju. Pemudalah yang akan membuat negara kita semakin makmur lagi. Kalau bukan pemuda siapa lagi? Yang tua itu kita sebagai menggantikannya. Karena dia sudah tua, kita yang akan menggantikannya untuk menjadikan bangsa kita lebih baik. Karena pemikiran muda itu lebih luas daripada orang yang sudah tua. Yang muda itu lebih mampu menjalankan suatu kewajibannya sebagai mempertahankan kewajiban ketahanan nasional. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari saya.